Halo sahabat YouTube semua, semoga semua pemirsa yang hadir menonton YouTube Win Channel selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang lancar. Hari ini kembali kita mengenai informasi tentang rapot pendidikan yang baru saja beberapa waktu lalu dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk rapot pendidikan tahun 2023. Baik, langsung saja kita ke mengenai rapot pendidikan. Apa sih sebenarnya rapot pendidikan itu, perlu kita ketahui juga. Apa itu rapot pendidikan? Rapot pendidikan itu adalah sebuah platform yang menyediakan tentang data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapot mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Nah, itulah pemirsa yang dimaksud dengan rapot pendidikan. Itu adalah sebuah platform ya, yang bisa kita akses langsung ya melalui internet. Itu menyediakan tentang laporan hasil evaluasi sistem pendidikan khususnya di satuan pendidikan kita masing-masing, baik di jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA. Itu yang berkaitan dengan rapot pendidikan. Sebenarnya yang perlu kami sampaikan di sini, saya tidak perlu kasih lihat ininya ini. Jadi pada rapot pendidikan yang sudah dirilis oleh Kementerian Mendikbud, ada file-file yang dikirim yang bisa kita download melalui Dapodik ya. Ada aplikasi yang kita dikirimkan linknya untuk mendownload rapot pendidikan yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, isinya apa saja rapot pendidikan yang kita download itu? Yang pertama di sini ada laporan rapot ya. Laporan rapot pendidikan. Ini saya ambil salah satu SD 004 ya, Manado Kota tahun 2023. Nah, apa saja isinya? Di sini ada beberapa indikator ya. Ada 5 indikator dan masing-masing indikator itu ada sub-sub indikator. Indikator yang pertama yaitu tentang bagaimana kemampuan literasinya. Kemudian ada capaian, berapa skor rapotnya untuk tahun 2003, definisi capaian, perubahan skor dari tahun lalu itu naik atau turunnya yang dikalkulasi dalam prosentase, berapa skor rapot tahun 2023 tahun sebelumnya sebagai alat pembanding apakah rapot pendidikan kita naik atau turun. Nah, di sini akan kelihatan. Kemudian bagaimana peringkat di provinsi, kemudian peringkat secara nasional, dan ada yang kolom terakhir yaitu sumber data. Nah, kita kembali ke poin pertama yaitu indikator. Indikator itu apa saja? Ada indikator kemampuan literasi, ini A1 ya. Kemudian komponen-komponen di sini ada A1.1 itu yang masih berkaitan dengan indikatornya, yaitu tentang literasi ya, bagaimana kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra. Kemudian ada A3 1.3, 1.4, 1.5. Kemudian ada A2 kemampuan numerasi. Nah, kemampuan numerasi itu sama tadi dengan kemampuan literasi, ada A2.1 dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu yang berada di satuan pendidikan atau kepala-kepala sekolah harus bisa tahu dan bagaimana membaca yang baik untuk rapot pendidikan agar kita tahu sejauh mana peningkatan yang terjadi
ataupun penurunan yang terjadi di salah satu satuan pendidikan kita. Nah, di sini kemudian ada A3 ya, yang saya katakan tadi ya, sampai D, E, dan yang terakhir itu E, ada E56. E itu yang berkaitan dengan iklim keamanan ya, iklim keamanan. Yang ke-6 ada D-nya itu. Nah, yang D itu berkaitan dengan instruksional. Di situ ada visi misi sekolah, bagaimana kurikulum sekolah, pengelolaannya, dukungan kurikulum itu sendiri, ya, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan ini merupakan desain yang terbaru dari kementerian terhadap bagaimana pemenuhan 8 standar ya, 8 standar nasional pendidikan yang selama ini kita ketahui. Nah, sekarang artinya rapot pendidikan ini tidak menghilangkan dari 8 standar, hanya saja ya, disinkronkan bagaimana penerapan 8 standar pendidikan itu disinkronkan dengan rapot pendidikan. Di bagian-bagian mana yang menjadi inputnya, di bagian-bagian mana yang menjadi output ya. Jadi semuanya tetap mengacu kepada 8 standar pendidikan yang ada. Nah, salah satu contoh di sini kita lihat ya, misalnya A1 kemampuan literasi capaian. Nah, capaian sedang, karena nilainya 57,14%, siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya sedang ya, sedang ini kira-kira kita waspada lah ya, artinya harus melakukan hal-hal yang untuk meningkatkan karena skor di sini ya, kalau dibandingkan dengan rapot mutu tahun 2023 sangat jauh. Jadi sekitar turunnya dari 83,33 itu ke skor tahun 2023 itu sekitar 31% ya, turun. Artinya ini turunnya cukup signifikan, hampir 50% turunnya. Sehingga ini satuan pendidikan perlu menindaklanjuti dan dimasukkan pada skala prioritas, khususnya bagaimana menangani tentang kemampuan literasi ya, baik itu kepada siswa maupun kepada tenaga pendidik yang ada, seperti apa untuk meningkatkan. Nanti di sini dari indikator maupun capaian-capaian ini baik turun maupun yang naik, nanti ada rekomendasi yang diberikan, nanti akan kita bacakan pada ada rekomendasi keseluruhan dan ada prioritas untuk rekomendasi tersebut. Nah, ini bentuk rapot pendidikan dan seterusnya begitu membacanya ya, indikatornya, kemudian capaiannya ya, di atas ini tidak terlihat 4%, berarti di sini naik. Untuk sub indikator ini, proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kemampuan minimum ya, ini posisi di atas. Nah, di sini bisa kita lihat tingkat atas, nilai-nilainya ada di sini, batas-batas prosentasenya, rentang prosentasenya ada di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat perubahan skor, ada yang naik, ada yang turun. Nah, di sini sebagai pembanding kita, inilah pembanding atau tolak ukur kinerja dari satuan pendidikan. Sehingga apalagi yang merah-merah ini perlu kita waspadai, perlu penanganan khusus ya, dianggarkan secara khusus untuk membenahi agar tahun 2024 nanti rapot pendidikan kita muncul lagi, rilis lagi, supaya ini bisa berubah. Jangan sampai ini tetap merah. Kalau ini tetap merah berarti belum ada tindakan yang signifikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan maupun yang lainnya seperti apa. Jadi untuk memahami rapot pendidikan ini perlu
dibahas bersama-sama dengan dewan guru, kepala sekolah maupun komite sekolah, bagaimana mencari solusi untuk suatu penanganan khusus terhadap indikator-indikator yang kita anggap bermasalah atau perlu tindakan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah peran daripada kepala sekolah kepada rekan-rekan guru maupun melibatkan komite sekolah dalam perbaikan terkait dengan kemajuan suatu pendidikan yang dilihat melalui rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan ini muncul berdasarkan asesmen yang sudah dilakukan, ya, biasa dikenal itu dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Itu setiap tahun dilaksanakan, ya, sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober pelaksanaannya itu. Jadi hasil ini rapot pendidikan tahun 2023 ini asesmennya dilakukan pada tahun 2022, ya. Sehingga tahun 2022 pelaksanaan asesmennya, munculnya rapotnya tahun 2023. Nah, rapot sebelumnya yaitu yang tahun 2022 itu asesmennya di tahun 2021. Sehingga dengan rilisnya rapot pendidikan 2023 ini itu sebagai alat pembanding, ya, antara rapot sebelumnya dengan rapot pendidikan yang sekarang ini. Nah, disinilah tolak ukur kita melihat sekaligus bagaimana perencanaan satuan pendidikan tersebut, ya, untuk meningkatkan dan memperbaiki indikator-indikator yang dianggap perlu perbaikan, dan yang sudah baik ya jangan dibiarkan, ya, paling tidak bagaimana cara untuk lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian itu tentang lapor pendidikan, ya. Kemudian panduan membaca PBD, ya. Nah, perencanaan berbasis data. Jadi perencanaan berbasis data ini ditekankan khususnya satuan-satuan pendidikan yang mengelola bantuan operasional satuan pendidikan, ya, baik reguler maupun yang BOP, itu harus mengacu kepada rapot pendidikan sebagai basis data untuk menyusun perencanaan, ya, bagi apa yang direncanakan. Nah, kemudian dianggarkan, kemudian setelah dianggarkan dilaksanakan, dan nanti akan ada yang namanya evaluasi. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, jadi dari gambaran di rapot pendidikan kita itu sudah punya gambaran yang dibuat oleh kementerian itu, ya, berdasarkan rapot pendidikan yang tadi, ada yang merah, ada yang biru, ada yang sudah baik, ya. Nah, dari ilustrasi bisa kita lihat di sini, ya. Nah, bisa kita lihat di sini dari ilustrasi tabel di atas, maka satuan pendidikan dapat membaca dan memahaminya sebagai berikut. Iklim keamanan. Nah, di sini kita lihat indikator daripada yang bermasalah itu ada di D4, ya, indikator D4, ya, iklim keamanan. Nah, capaiannya bagaimana? Sedang, ya, tidak juga buruk, tidak juga baik, tapi sedang. Tetapi yang sedang ini kita perlu waspada, makanya perlu ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan, sehingga perlu perencanaan yang baik bagaimana cara meningkatkan permasalahan-permasalahan yang muncul khususnya di iklim keamanan ini. Di sini cara membacanya dikarenakan adanya akar masalah pada kesejahteraan psikologis siswa. Untuk itu, satuan pendidikan dapat membenahi permasalahan tersebut melalui peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kesejahteraan psikologis siswa, dan bla 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 bla, ya, nanti Bapak Ibu bisa baca dengan sendirinya. Kemudian bagaimana program pembenahannya?
Program pembenahannya peningkatan kompetensi GTK, guru dan tenaga kependidikan, dan kebijakan yang menunjang kesejahteraan psikologis siswa. Inspirasi kegiatan yang dibenahi, ini adalah rekomendasi untuk pembenahan ya, Bapak Ibu. Nah, contoh kegiatan ARKAS. Nah, kegiatannya, kalau bagaimana membuat kegiatan di ARKAS ya. Nah, ini perlu, misalnya ini ada direkomendasikan di sini, ini opsional saja ya, perlu diisi atau tidak, diikuti atau tidak, ini disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian di sheet 3-nya itu ada yang namanya prioritas rekomendasi PBD ya, khusus di SD 4 Malinau Kota ya. Ini perlu pembenahan ya. Nah, kemampuan literasi di sini kelihatan sekali ya. Contoh misalnya ini nomor 1 A, khususnya di A2 ya. Identifikasinya ada masalah kemampuan numerasi capaian sedang dengan nilai skor 42,86. Refleksi, akar masalahnya apa? Kompetensi pada domain bilangan. Ini sudah jelas. Kenapa numerasinya turun? Karena kompetensi pada domain bilangannya yang perlu pembenahan. Program yang dibenahi, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Inspirasi kegiatan dibenahi, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten pengembangan diri untuk memahami bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian di platform Merdeka Belajar atau yang dikenal dengan PMM. Nah, jadi peningkatannya selain melalui kegiatan-kegiatan di sekolah, rapot pendidikan ini erat hubungannya dengan platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat rapot pendidikannya di satuan pendidikan masing-masing yang sudah di-download oleh gurunya atau operator sekolahnya yang memegang Dapodik ya, itu yang perlu. Kemudian ini rekomendasi prioritas, ini jadi ini prioritas harus masuk langsung di anggaran rencana kerja, anggaran sekolah ya, atau disebut dengan ARKAS yang menggunakan BOSP reguler. Kemudian di set 4-nya ini seluruh rekomendasi ya, bisa langsung kita baca di sini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Kemudian ada ARKAS, ini lembar terakhir yang kelima, set kelima itu lembar kerja ARKAS. Ini contoh ya, misalnya yang dibenahi peningkatan kompetensi GTK-nya, guru dan tenaga kependidikan. Kegiatannya apa? Peningkatan kualitas guru kelas atau mata pelajaran. Penjelasan kegiatan, pelatihan, misalnya melaksanakan pelatihan guru dan mata pelajaran terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter. Apa saja yang dibutuhkan dalam pelatihan? Contohnya di sini fotokopi, berapa jumlahnya, satuannya, kemudian harga satuannya berapa, total berapa. Jadi ini dimasukkan ke dalam rincian belanja di ARKAS. Jadi penyusunan ARKAS ya pada setiap satuan pendidikan harus mengacu kepada rapot pendidikan. Nah, sehingga kalau kita Januari tadi sudah menyusun ARKAS, nah nanti di tahap kedua sesuaikan dengan rekomendasi yang ada pada rapot pendidikan 2023, nanti satuan pendidikan bisa melakukan perubahan anggaran atau pergeseran anggaran di tahap 2 nanti untuk pencairan dana BOSP regulernya di satuan pendidikan masing-masing ya. Nah, mungkin ya itu sedikit gambaran cara membaca
rapot pendidikan yang ada di satuan pendidikan yang baru beberapa waktu yang lalu dirilis oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi ya, untuk rapot tahun 2023. Jadi setiap tahun rapot pendidikan ini akan muncul ya sesuai dengan asesmen. Nah, nanti asesmen yang atau ANBK yang akan dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan Oktober nanti, itu rapot pendidikannya akan muncul pada tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Semoga yang menonton channel ini, kalaupun dalam penjelasan kami masih ada yang kurang atau yang kurang jelas, silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar yang sudah disediakan ya, untuk mendukung channel ini agar dapat memberikan informasi-informasi yang dapat mengedukasi untuk kita semua ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar dapat menonton video-video kami selanjutnya, dan jangan lupa menekan tombol loncengnya agar setiap kami memberikan informasi-informasi melalui kanal YouTube kami, Bapak Ibu langsung mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait informasi-informasi yang kami berikan di video-video kami selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.